Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Anggun Widiawati. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jaringan otot dan jaringan saraf. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan menjelaskan bahwa jaringan otot dan jaringan saraf berkaitan dengan jaringan hewan. Mengapa demikian? Karena dilihat dari pengertiannya sendiri bahwa jaringan hewan merupakan sekumpulan sel yang terdiri dari bentuk dan fungsi yang sama. Bentuk dan fungsi yang sama ini saling berkaitan dan membentuk sebuah jaringan yang terdapat pada tubuh hewan. Pada jaringan hewan juga tersusun menjadi beberapa jaringan-jaringan pula. Di antaranya terdapat jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, hal ini berkaitan dengan pemaparan materi yang akan saya bahas, yaitu jaringan otot dan jaringan saraf. Lanjut, adapun pembahasan atau poin-poin penting yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai jaringan otot. Pada pemaparan materi ini saya akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan fungsi dari jaringan otot itu sendiri. Pemaparan materi kedua mengenai jaringan saraf. Pada pemaparan materi ini saya akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan fungsi dari jaringan saraf itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu jaringan otot. Lanjut, adapun pengertian dari jaringan otot itu sendiri merupakan sekumpulan jaringan yang terdiri dari sel-sel atau serat-serat yang berkumpul menjadi satu dalam berkas-berkas. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan otot tersusun atas sel otot dan serat otot. Adapun fungsi dari jaringan otot sebagai alat bantu gerak yang aktif bagi tubuh hewan. Jadi hewan yang bergerak merupakan bantuan dari jaringan otot yang tersebar pada tubuh hewan. Lanjut, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jaringan otot tersusun atas sel otot dan serat otot. Untuk pemaparan selanjutnya saya akan membahas mengenai sel otot dan serat otot. Kita masuk ke submateri yang pertama mengenai sel otot. Di dalam sel otot terdapat membran plasma yang biasa disebut dengan sarkolema. Sedangkan sarkolema berisikan sitoplasma yang biasa disebut dengan sarkoplasma. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sarkolema merupakan membran plasma yang terdapat pada sel otot, sedangkan sarkoplasma merupakan sarkolema yang berisikan sitoplasma yang terdapat pada sel otot. Selain itu, pada sel otot juga terdapat sarkomer atau pita gelap dan pita terang. Lanjut, selain sel otot, tentunya pada jaringan otot juga tersusun atas serat otot, di mana serat otot biasa disebut dengan miofibril. Miofibril tersusun atas beberapa bagian kecil yang biasa disebut dengan miofilamen. Miofilamen tersendiri tersusun menjadi atau terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tepatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada miofilamen tebal dan yang kedua ada miofilamen tipis, di mana pada miofilamen tebal mengandung miosin, sedangkan pada miofilamen tipis mengandung aktin. Lalu pada miosin dan aktin bergabung menjadi satu yang akan mengakibatkan serat otot bersifat kontraktil. Untuk siklusnya kalian bisa lihat pada gambar yang sudah tertera dalam PowerPoint. Lanjut, kita masuk ke jenis-jenis dari jaringan otot, di mana pada jaringan otot terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu jaringan otot polos, yang kedua ada jaringan otot lurik atau jaringan otot rangka, dan yang ketiga ada jaringan otot jantung atau jaringan otot kardiosit. Pada jaringan otot polos merupakan otot involunter atau otot tak sadar, karena gerakannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Lanjut, adapun penjelasan yang akan saya bahas mengenai jaringan otot polos yang meliputi ciri-ciri, aktivitas, dan saraf serta letak dari jaringan otot polos sendiri. Yang pertama, ciri-cirinya, di mana bentuk dari jaringan otot polos berupa gelondong dengan panjang 50 sampai 200 mikrometer dan diameter 5 sampai 10 mikrometer. Pada jaringan otot polos tidak terdapat sarkomer atau pita gelap dan pita terang. Hal inilah yang menyebabkan kenapa jaringan otot polos disebut jaringan otot polos, karena pada jaringan otot polos tidak terdapat sarkomer atau pita gelap dan pita terang. Nah, adapun aktivitas yang biasa terjadi pada jaringan otot polos yang meliputi kontraksinya lambat dan tidak mudah lelah. Adapun saraf yang bekerja pada jaringan otot polos yaitu saraf tak sadar atau biasa disebut otonom dan otot tak sadar yang biasa disebut dengan involunter. Letak
Letak dari jaringan otot polos sendiri yaitu terletak pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran reproduksi. Lanjut, untuk jenis yang kedua yaitu ada jaringan otot rangka atau jaringan otot lurik. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot lurik biasa disebut jaringan otot daging. Nah, jaringan otot lurik merupakan otot volunter atau otot sadar yang bekerja di bawah pengaruh saraf sadar. Lanjut, adapun penjelasan yang akan saya bahas mengenai jaringan otot lurik yang meliputi ciri-ciri, setelah itu aktivitas, saraf, serta letak dari jaringan otot lurik itu sendiri. Di mana ciri-ciri dari jaringan otot lurik bentuknya berupa silindris panjang dengan panjang 1 sampai 40 mikrometer dan diameter 10 sampai 100 mikrometer. Pada jaringan otot lurik terdapat sarkomer atau pita gelap dan pita terang. Nah, pada jaringan otot lurik pula terdapat aktivitas. Di antaranya aktivitasnya itu berupa kontraksi yang cepat, setelah itu kuat dan mudah lelah. Adapun saraf yang bekerja pada jaringan otot lurik yaitu berupa saraf sadar dan otot sadar. Letaknya sendiri melekat pada tulang rangka. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa jaringan otot lurik disebut jaringan otot rangka karena letaknya sendiri melekat pada tulang rangka. Lanjut, untuk jenis yang ketiga yaitu jaringan otot jantung atau jaringan otot kardiosit. Jaringan otot jantung merupakan otot involunter atau otot tak sadar yang bekerja pada saraf otonom atau saraf tak sadar. Lanjut, adapun penjelasan yang akan saya bahas mengenai jaringan otot jantung yaitu meliputi ciri-ciri, aktivitas, dan saraf serta letak dari jaringan otot jantung. Yang pertama, ciri-cirinya. Ciri-ciri dari jaringan otot jantung yang pertama bentuknya itu berupa silindris dengan ujung yang bercabang dan panjang 50 sampai 100 mikrometer dan diameter 10 sampai 20 mikrometer. Di mana pada jaringan otot jantung terdapat sarkomer atau pita gelap dan pita terang. Selain itu, aktivitas yang biasa terjadi pada jaringan otot jantung yaitu terdiri dari kontraksi yang cukup kuat, setelah itu otomatis dan tidak mudah lelah. Pada jaringan otot jantung, saraf-saraf yang bekerja yaitu berupa saraf tak sadar dan otot tak sadar. Letaknya sendiri berada di dalam jantung. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa jaringan otot jantung disebut jaringan otot jantung karena letaknya berada di dalam jantung. Lanjut, adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga jenis jaringan yang sudah saya sebutkan, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Nah, pada perbedaannya terletak pada struktur yang membentuk dari ketiga jaringan tersebut, di mana terdapat pada bentuk sel, saraf yang bekerja, serta aktivitas, serta letak pada ketiga sel yang sudah saya sebutkan tadi. Di mana pada jaringan otot polos bentuknya berupa gelondong, sedangkan pada jaringan otot lurik bentuknya berupa silindris panjang, dan pada jaringan otot jantung bentuknya itu berupa silindris dengan ujung yang bercabang. Nah, letaknya sendiri bervariasi. Pada jaringan otot polos letaknya berada di saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran reproduksi. Pada jaringan otot lurik letaknya itu melekat pada tulang rangka, dan pada jaringan otot jantung letaknya itu berada di dalam jantung. Nah, pada jaringan otot polos tidak terdapat sarkomer, sedangkan pada jaringan otot lurik dan jaringan otot jantung terdapat sarkomer atau pita gelap dan pita terang. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada tabel yang sudah tertera pada gambar. Selain itu, persamaannya terletak pada fungsi dari ketiga jenis jaringan otot yang sudah saya sebutkan, yaitu fungsinya sebagai alat bantu gerak yang aktif bagi tubuh hewan. Lanjut. Nah, jadi pemaparan materi pertama sudah selesai. Saya akan menyimpulkan bahwa jaringan otot tersusun atas sel otot dan serat otot, di mana sel otot dan serat otot berkumpul menjadi satu dalam suatu berkas. Fungsi dari jaringan otot sendiri sebagai alat bantu gerak yang aktif bagi tubuh hewan. Nah, jenis-jenis dari jaringan otot yaitu ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Nah, semoga untuk pemaparan materi yang pertama cukup mudah dipahami ya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jaringan otot saraf. Lanjut. Apa sih jaringan otot saraf itu? Jaringan otot saraf merupakan jaringan yang tersusun dari sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron dan
atau neuroglia. Jadi dapat disimpulkan bahwa jaringan saraf merupakan jaringan yang tersusun atas neuron dan neuroglia. Lanjut. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya bahwasanya jaringan saraf tersusun atas sel saraf atau neuron dan dan sel penyokong atau neuroglia. Kita akan membahas mengenai sel saraf terlebih dahulu atau neuron. Pada sel saraf atau neuron itu bentuknya itu berupa serabut panjang. Selain itu, pada sel saraf tidak dapat melakukan pembelahan, namun dapat pulih kembali setelah mengalami cedera dengan tingkat tertentu. Lanjut. Nah, pada neuron terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, neuron terbagi berdasarkan fungsinya, dan yang kedua, neuron terbagi berdasarkan ujungnya. Yang pertama, saya akan bahas mengenai neuron berdasarkan fungsinya. Neuron berdasarkan fungsinya terbagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Lanjut. Adapun neuron berdasarkan ujungnya terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Lanjut. Nah, selain sel saraf, tentunya pada jaringan saraf juga tersusun dari sel penyokong atau biasa disebut dengan neuroglia. Neuroglia terdiri dari 2 kata, yaitu neuron yang artinya saraf dan glia yang artinya lem. Pada neuroglia atau sel penyokong, bentuknya itu berukuran kecil dengan fungsi untuk sebagai penyokong bagi neuron-neuron, di mana pada neuroglia dapat memperbanyak diri melalui pembelahan. Lanjut. Sekedar info bahwasanya 98% sel saraf tersebar di tubuh hewan, tepatnya di sel saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sisanya terdapat pada susunan saraf tepi. Lanjut. Adapun fungsi dari jaringan saraf terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama, fungsinya yaitu sebagai untuk menghimpun rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, dan yang ketiga, meneruskan impuls ke bagian penerima. Yang keempat, menafsir impuls, dan yang kelima atau yang terakhir, memberikan jawaban atau respon ke dalam organ. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari jaringan saraf itu sendiri yaitu untuk menghimpun dan mengubah rangsangan menjadi impuls saraf. Lanjut. Adapun siklusnya dapat kalian lihat pada gambar yang sudah tersedia dalam PowerPoint. Nah, cukup segitu untuk pemaparan materi yang kedua. Jadi saya akan menyimpulkan dari penyampaian materi yang kedua, yaitu pada jaringan saraf tersusun dari sel saraf dan sel penyokong, di mana biasanya disebut dengan neuron dan neuroglia. Pada neuron terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu neuron berdasarkan fungsinya dan neuron berdasarkan ujungnya. Selain itu, fungsi dari jaringan saraf yaitu untuk menghimpun dan mengubah rangsangan menjadi impuls saraf. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.